Tahukah kalian siapa sih sebenarnya Ferry Irwandi yang menantang dukun santet di Indonesia? Ini dia. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini hingga selesai, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini dan nyalakan tombol loncengnya. Tahukah kalian, baru-baru ini Ferry Irwandi menjadi perbincangan hangat karena aksinya yang menantang perdukunan atau ahli santet. Dalam sebuah unggahan, Ferry Irwandi mengaku siap menerima santet sebagai bukti nyata kekuatan mistis yang kerap dipercayai sebagian masyarakat Indonesia. Ia bahkan menawarkan hadiah mobil Alphard dan uang 1 miliar bagi dukun yang dapat membuktikan kemampuannya melalui aksi santet tersebut. Pernyataan ini dipublikasikan pada tanggal 19 bulan Oktober 2024 yang lalu. Sejak itu pun nama Ferry semakin viral di media sosial. Pria yang dikenal skeptis dengan hal mistis ini bertekad mematahkan mitos seputar dunia perdukunan. Ia berharap dengan tantangan ini bisa membuka mata publik dengan menawarkan hadiah berupa mobil Alphard. Ferry berharap bisa menunjukkan bahwa ancaman mistis seperti santet hanyalah mitos belaka yang tidak pernah terbukti kebenarannya. Tantangan ini menuai reaksi beragam dari masyarakat Indonesia, dengan sebagian warganet yang mendukung sementara yang lainnya merasa skeptis. Setelah hal tersebut dipublikasikan, tantangan Ferry Irwandi langsung menarik perhatian masyarakat luas, khususnya pengguna media sosial. Banyak warganet yang mendukung langkah Ferry menganggapnya sebagai usaha untuk melawan tahayul yang berkembang di masyarakat. Beberapa di antara mereka juga memberikan saweran sebagai bentuk dukungan atau keberanian Ferry Irwandi. Di sisi lain, tak sedikit yang merasa tantangan ini bisa memancing risiko yang tidak perlu. Sebagian warganet menganggap Ferry terlalu berani dan meremehkan kemampuan mistis yang mungkin ada. Meski begitu, Ferry tetap teguh dengan pandangannya dan tidak mundur dari tantangan yang ia buat. Sebelumnya, nama Ferry juga sempat mencuat ketika ia bahas hilangnya seorang pendaki bernama Naomi di Gunung Slamet. Peristiwa ini sempat dikaitkan dengan hal mistis oleh sebagian warganet, namun Ferry menolak anggapan tersebut. Menurutnya, musibah di pegunungan lebih disebabkan oleh faktor alam dan bukan pengaruh gaib. Ferry Irwandi bahkan membuat konten kritis terkait pandangan mistis yang beredar seputar kasus hilangnya Naomi. Dalam pandangannya, masyarakat seringkali terlalu cepat mengaitkan peristiwa tragis dengan hal gaib tanpa mempertimbangkan faktor yang logis. Hingga saat ini, Ferry Irwandi tak percaya dengan ilmu mistis. Bagaimana menurut kalian? Lantas siapa sebenarnya Ferry Irwandi? Jangan kemana-mana, tetaplah di sini bersama Zaidan Syahtir. Ferry Irwandi lahir di Jambi pada tahun 1980 atau saat ini tengah berusia 44 tahun. Ia adalah anak dari ayah yang berprofesi sebagai dosen, sedangkan ibunya merupakan seorang pekerja. Ia diketahui memeluk agama Islam serta merupakan lulusan STAN. Meski lulus dari sekolah akuntansi, Ferry sendiri lebih senang mendalami seni sejak dirinya duduk di bangku SMP. Saat menjadi mahasiswa, ia bahkan bergabung dalam klub pecinta dan pembuat film yang bernama Scan. Ferry menikah dengan Mutia Nadira pada tahun 2015 dan dikaruniai 2 orang anak. Sementara dari segi karir, ia awalnya diketahui kerap bekerja sebagai PNS di Kementerian Keuangan. Ferry kemudian memutuskan resign, ia banting karir menjadi YouTuber atau konten kreator. Ia mulai terjun di ranah ini sejak tahun 2010 dengan konten edukasi mencakup pendidikan, kredit, hingga politik. Sebagai orang yang pernah bekerja di Kemenkeu, Ferry juga menaruh penelitian pada judi online. Ia bahkan termasuk sering menyoroti sikap beberapa artis dan YouTuber yang kerap aktif mempromosikan judi online. Adapun namanya mulai dikenal di publik usai muncul dalam podcast Close the Door milik Deddy Corbuzier pada tanggal 20 bulan April 2022. Selain itu, ia juga bergabung bersama dalam Malaka Project bersama sejumlah influencer yang lainnya. Proyek yang diluncurkan pada tanggal 20 bulan Oktober 2023 di Jakarta Theater itu bertujuan mempermudah akses pendidikan di Indonesia. Mereka berharap proyek tersebut dapat membentuk masyarakat baru yang cerdas, kritis, dan memiliki empati. Menurutnya, anak muda memiliki peranan penting untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045.
Itulah sekilas profil singkat dari Ferry Irwandi. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih buat kalian yang telah nonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.